Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, untuk bimbelnya Bapak Ibu kita akan laksanakan pada tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni. Jadi kita akan belajar sebanyak 10 kali pertemuan. Nanti di 10 kali pertemuan itu kita akan bahas soal-soal terakurat dan terupdate ya terkait dengan UPPPG Guru SD-nya. Nah, kami akan fasilitasi Bapak Ibu untuk bimbelnya nanti. Ada 10 kali pertemuan yang kita bahas adalah soal asli dan sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian gratis 3 tryout. Nanti kita akan berikan tryout soal terakurat. Kemudian Bapak Ibu juga akan kita berikan 10 mini tryout. Serta nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel dan handout file serta pembahasannya. Untuk biaya hanya Rp200.000. Untuk pendaftarannya dimulai nanti tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan video ini lebih dari tanggal 11 Juni, Bapak Ibu juga bisa mengikuti bimbelnya dan nanti kami akan berikan semua fasilitas termasuk dengan video rekaman bimbelnya. Untuk pelaksanaannya nanti dari jam 19.00 sampai dengan 20.30. Kemudian untuk media yang kita gunakan adalah Google Meet. Baik, langsung saja kita bahas Bapak Ibu. Soal yang pertama adalah menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan titik-titik. Apakah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. E. Kemampuan menganalisis lingkungan sebagai proses belajar. Baik, sudah jelas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini, dan di sini sudah dijelaskan bahwa di dalam pembelajaran, siswa itu memerlukan benda konkret atau benda aslinya seperti sapu lidi, kemudian kelereng, globe, ada juga gambar-gambar dari pembelajaran IPA ataupun IPS-nya. Nah, artinya di sini siswa harus untuk memahami sesuatu itu harus diberikan benda konkretnya ataupun gambarnya, Bapak Ibu. Nah, maka pada tahap perkembangan berpikir anak yang mana pada pembelajaran ini? Apakah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat dengan objek bersifat konkret? Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Nah, di sini sudah jelas dan sangat sesuai dengan narasi soalnya di mana anak belajar itu menggunakan benda konkret. Jadi, anak itu untuk memahami sesuatu, dia harus diberikan benda konkretnya atau benda aslinya ataupun juga lewat pemodelannya itu gambar. Nah, jadi di sini bahwa anak memahami bilangan, angka ataupun memahami sebuah benda itu langsung dengan benda konkretnya atau objek yang bersifat konkret. Kemudian B, kenapa salah? Pengamatan dan penginderaan yang intensif bersifat terhadap lingkungan. Ini salah karena kalau hanya pengamatan saja Bapak Ibu kemudian penginderaan saja, ini tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan di soalnya, tapi lebih kepada anak memahami bilangan angka dan lain-lainnya itu melalui benda konkretnya. Benda konkretnya adalah sapu lidi, kelereng, dan lain-lain. Kemudian yang C, dominasi pengamatan bersifat egosentris. Ini juga salah Bapak Ibu. Kemudian yang D, kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Ini sangat salah besar. Kenapa? Sangat salah besar. Karena kalau dia mampu mengoperasikan kaidah logikanya, dia tidak perlu menggunakan benda konkretnya. Tetapi di soal bahwa di sana sudah sangat jelas menggunakan benda konkret seperti sapu lidi, kelereng, globe, dan lain-lain. Yang E, kemampuan menganalisis lingkungan sebagai proses belajar. Nah, yang E, kalau kemampuan menganalisis lingkungan, nanti dia menggunakan dan mampu
mengoperasikan kaidah logikanya, Bapak Ibu. Nah, ternyata di sini dia belum mampu mengoperasikan kaidah logikanya, jadi itu lebih tepat kepada jawaban A, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel online untuk Bapak Ibu yang ingin tes UP PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 ini yang akan dilaksanakan nanti untuk tesnya adalah pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni. Nah, oleh sebab itu kita siapkan bimbel pada tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni tahun 2023. Nah, untuk testimoninya Bapak Ibu bisa mengunjungi bimbelmarumat.blogspot.com. Di sana kami sudah siapkan untuk testimoninya. Baik, kita lihat salah satu testimoni ya. Oke, nanti Bapak Ibu baca langsung di bimbelmarumat.blogspot.com. Alhamdulillah saya lulus Pak Guru. Terima kasih banyak ilmu dan bimbingan Pak Guru. Banyak kelas saya kemarin tidak lulus. Saya akan promosikan ke teman-teman saya untuk ikut bimbel dengan Pak Guru. Temannya yang saya ajak ikut bimbel juga lulus. Terima kasih bimbingan belajar sebelum UP membantu kami semua. Oke, satu lagi kita akan bacakan Bapak Ibu. Oke. Mana yang akan saya bacakan ya? Di sini banyak sekali soalnya. Oke, yang ini aja deh Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Maru atas bimbel dan ilmunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah memberikan doa yang terbaik buat Bapak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua dan tak akan pernah kami lupakan. Itu kata Ibu Epi Susia ya. Nanti cari Ibu Epi Susia. Oke deh Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan ide atau id yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Pernyataan di atas merupakan teori titik-titik apakah A. Teori perilaku dan belajar sosial, B. Teori kognitif, C. Teori etologis, D. Teori ekologis, E. Teori psikoanalitis. Baik Bapak Ibu, kita akan pahami dulu narasi soalnya agar kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan di dalam soal ini. Baik, kita akan lihat ya untuk narasi soalnya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ketidaksadaran ini adalah kata kunci yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjawab soal ini. Kemudian ada dorongan id. Nah, ini merupakan kata kunci yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjawab soal seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat dengan ilmu perkuliahannya yang dulu ya, mungkin Bapak Ibu pernah diajarkan tentang teori perkembangan peserta didik. Nah, di sini adalah terkait dengan teori perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Baik, kita akan bacakan secara lengkap ya. Ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan ide yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Nah, apa itu id Bapak Ibu ya? Id itu adalah bagian tak sadar dari kepribadian yang berisi dorongan-dorongan seperti naluri dasar, kemudian hasrat ataupun agresi Bapak Ibu ya. Jadi di sini merupakan dorongan naluri dasar ya. Naluri dasar. Jadi itu masih bersifat mohon maaf. Itu masih bersifat irasional atau tidak rasional atau tidak masuk akal. Nah, kemudian ketidaksadaran itu digunakan untuk mengubah menjadi rasional. Nah, kalau ada kata id, kemudian ketidaksadaran, itu nanti Bapak Ibu termasuk kepada teori psikoanalitis.
Berarti jawaban yang tepat dari jawaban ini adalah jawaban E, Bapak Ibu. Nah, jadi menurut teori psikoanalitis, Bapak Ibu, terdapat 3 struktur kepribadian. Yang pertama, yang pertama itu ada id atau yang kita kenal pada ketidaksadaran ya. Kemudian ada yang kedua yaitu ego. Kemudian yang ketiga adalah superego. Nah, apa sih bedanya dari setiap tahapan atau struktur dari teori psikoanalisis ini? Nah, yang itu adalah bagian tak sadar, Bapak Ibu ya, bagian tak sadar. Di sini adalah berpikir tak sadar, jadi tidak sadar, jadi hanya berdasarkan nalurinya saja. Kemudian kalau ego itu adalah aspek sadar kepribadian ya yang mengelola keinginan-keinginan. Jadi di sini ia sadar untuk mengelola keinginan yang ada pada ini ya, oke, atau yang ada pada bagian tak sadar ini. Kemudian apa itu superego? Nah, kalau superego itu adalah aspek sadar dari seorang pribadi untuk mencoba mengelola keinginannya atau mengelola semua apa yang diinginkan melalui nilai-nilai dan norma. Jadi pertimbangannya berdasarkan nilai-nilai dan norma. Nah, untuk penjelasan yang lainnya Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan jelaskan di bimbel online-nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan sampai terlambat untuk mengikuti bimbel online kami karena Bapak Ibu tinggal sebentar akan melaksanakan UPPPG Guru SD dalam jabatan ya sekitar 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.